Adobe adalah perusahaan perangkat lunak bernilai miliaran dolar yang sangat berpengaruh dan bertanggung jawab dalam membentuk industri media digital. Adobe menciptakan produk-produk kreatif ikonik seperti Photoshop dan Illustrator, yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Saya pribadi menggunakan Photoshop dan Premiere Pro untuk membuat semua video di saluran ini. Meskipun Anda mungkin tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan digital kreatif, Anda pasti pernah berinteraksi dengan produk Adobe. Yang menonjol bagi saya adalah penciptaan format PDF pada tahun 1992. Selama hampir 4 dekade, Adobe telah memberikan kontribusi penting bagi dunia dan patut dihormati. Namun, Adobe juga sering dikritik. Saya pikir Adobe adalah salah satu perusahaan paling kontroversial di industri. Pada video ini, kita akan membahas beberapa kontroversi terbesar Adobe, dimulai dengan kekhawatiran mengenai ukurannya yang besar. Perusahaan besar seringkali mengurangi persaingan, yang dapat menjadi masalah. Pihak berwenang di Amerika Serikat, seperti Komisi Perdagangan Federal atau Departemen Kehakiman, kadang-kadang terlibat untuk mencegah hal ini. Hal ini juga terjadi pada Adobe berkali-kali. Sebagai perusahaan multimiliar dolar dengan valuasi pasar di atas 200 miliar dolar, Adobe melakukan beberapa akuisisi besar. Salah satunya adalah akuisisi Photoshop pada akhir 1980. Dan kemudian benar-benar mendapatkan hak atasnya pada 1995 seharga 34 juta dolar. Pada 1994, Adobe membeli Aldus Corporation, yang dikenal dengan perangkat lunak pembuat halaman. Penggabungan ini juga mencakup Freehand, pesaing langsung dari Adobe Illustrator. Langkah ini menuai kritik karena dugaan upaya untuk mengurangi persaingan yang ketat, sehingga FTC mewajibkan Adobe untuk menjual Freehand dan melarangnya membeli perusahaan sejenis selama beberapa dekade berikutnya. Lebih dari 1 dekade kemudian, Adobe membeli Macromedia seharga 3,4 miliar dolar dalam bentuk saham. Macromedia adalah perusahaan perangkat lunak besar lain dengan lebih dari 200 karyawan dan sejumlah produk, termasuk Freehand. Adobe membeli Macromedia tepat setelah larangan tersebut dicabut, memicu gugatan class action yang mengklaim upaya menyingkirkan pesaing dan membentuk monopoli. Contoh terbaru adalah akuisisi Figma senilai 20 miliar dolar pada 2022. Meskipun akuisisi ini merupakan yang terbesar bagi Adobe, banyak yang mengkritik keputusan ini karena mengabaikan upaya peningkatan produk mereka sendiri. Kesepakatan ini juga menghadapi hambatan regulasi dan dibatalkan dengan Adobe harus membayar Figma kompensasi sebesar 1 miliar dolar. Semua ini menghasilkan biaya besar untuk Adobe dan meningkatkan kritik bahwa mereka terlalu besar dan terlalu dominan. Banyak contoh lain bisa disebutkan. Dari berbagai kontroversi, penggunaan Flash patut mendapat sorotan. Namun, ini agak rumit dan saya tidak memiliki pemahaman teknis yang cukup untuk memberikan penjelasan lebih mendalam. Flash banyak digunakan untuk animasi dan permainan di browser web dan sangat populer beberapa waktu lalu. Flash dibeli oleh Macromedia pada 1996 dan kemudian diakuisisi Adobe pada 2005. Pada waktu itu, Flash digunakan di lebih dari 98% PC yang terhubung ke internet. Namun, Flash kemudian tergeser oleh alternatif yang lebih baik, seperti HTML5. Pada 2020, Adobe menghentikan dukungan untuk Flash, menandai berakhirnya era ini. Hal ini ditambahkan dalam daftar kontroversi karena Flash mengembangkan reputasi buruk bagi pengguna, terutama karena penolakan Apple untuk memasukkannya di perangkat seluler. Pendapat Steve Jobs tentang masalah keamanan dan konsumsi baterai pada 2010 juga dianggap sebagai kontributor penting dalam kemunduran Flash. Apple juga merupakan klien utama Adobe sejak 1985, tetapi hubungan tersebut terputus pada 1990-an karena ketidaksepakatan mengenai versi perangkat lunak khusus untuk komputer Apple. Kontroversi lain yang dihadapi Adobe adalah masalah keamanan siber. Flash memiliki reputasi buruk dalam hal keamanan, dan produk Adobe lainnya seperti Adobe Reader juga mengalami masalah keamanan di masa lalu. Pelanggaran data besar pada 2013, di mana Adobe awalnya mengumumkan bahwa 2,9 juta akun terpengaruh, kemudian direvisi menjadi 38 juta dan angka-angka tersebut diperkirakan terus meningkat, menjadi salah satu pelanggaran terbesar sepanjang masa. Peretas berhasil mengakses informasi pribadi sensitif, termasuk data login dan informasi kartu kredit pelanggan, serta beberapa kode sumber dari Photoshop. Adobe akhirnya membayar sekitar 1 juta dolar dalam penyelesaian terkait insiden ini.
Sejumlah besar pelanggaran data menyebabkan kritik terhadap Adobe. Kontroversi berikutnya ada pada model langganan Creative Cloud. Adobe, yang dikenal dengan perangkat lunak kreatifnya seperti Photoshop dan Illustrator, dulunya menjual lisensi permanen dengan harga terjangkau. Pada 2011, Adobe memperkenalkan Creative Cloud, model langganan. Ini membuat perangkat lunak lebih mudah diakses, tetapi Anda hanya memiliki akses jika tetap membayar langganannya. Keuntungannya adalah akses ke versi terbaru perangkat lunak dan pendapatan lebih stabil. Namun, kelemahannya adalah Anda tidak memiliki perangkat lunak secara permanen dan terus membayar. Survei menunjukkan reaksi negatif terhadap perubahan ini. Beberapa tahun kemudian, Adobe secara efektif menjadikan Creative Cloud sebagai satu-satunya cara untuk mengakses perangkat lunak baru. Pada 2024, terdapat kontroversi baru mengenai kesulitan pembatalan langganan. Departemen Kehakiman menggugat Adobe karena dianggap tidak transparan dalam biaya pembatalan langganan. Beberapa pelanggan juga merasa dibebani biaya berulang kali. Kontroversi terakhir adalah tentang ketentuan layanan. Pada 2024, Adobe memperbarui ketentuan layanan yang menimbulkan keprihatinan di kalangan publik. Mereka khawatir dengan penggunaan bahasa umum yang bisa ditafsirkan dengan berbagai cara dan bisa digunakan untuk mengklaim kepemilikan karya pelanggan. Adobe membantah bahwa mereka hanya ingin menyaring konten ilegal, tetapi banyak yang tetap khawatir. Sejumlah besar kontroversi ini kembali ke pertanyaan tentang besar dan kekuatan perusahaan. Saya ingin menyoroti bahwa ini bukan semua kontroversi Adobe. Namun, hal ini mencerminkan beberapa kritik umum terhadap perusahaan. Saya pikir banyak masalahnya dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan konsumen. Jadi, di mana letak keseimbangan itu? Anda pelanggan Adobe? Apa pengalaman Anda? Beritahu saya di komentar apa pendapat Anda tentang semua kontroversi ini dan apakah menurut Anda ada yang dilebih-lebihkan. Saya ingin tahu. Terima kasih telah menonton.